Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi kepada saya, Hilyatul Fadlia, Apoteker Hilya, di Meet the Expert, podcastnya anak farmasi. Di samping saya ada Apoteker Vincent, nanti beliau akan memperkenalkan diri, siapa beliau. Yang hari ini kita akan ngobrol tentang ngobrol-ngobrol tentang apoteker juga bisa bikin buku. Nah, itu semua Swipers. Oke, Kak Vincent, silakan memperkenalkan diri kepada Swipers kalian. Oke. Halo Swipers semua. Aku Vincent, aku apoteker lulusan Universitas Pancasila. Nah, untuk saat ini aku baru lulus di S2 Farmasi Klinis Universitas Indonesia. Oke, terima kasih Kak Vincent ya, saya panggilnya ya. Boleh. Kak Vincent ini yang memiliki buku yang menerjemahkan buku panduan obat-obat yang sering dikonsumsi di Indonesia. Bukunya ini ya, Swipers ya. Nah, beliau ini sudah sering menulis buku ya. Sudah sejak kapan sih Kak menulis buku? Boleh diceritakan? Kalau untuk buku ini dari tahun 2018. 2018. Jadi awal mulanya itu penulisnya itu kan dari Amerika. Nah, di situ aslinya orang Indonesia. Aslinya orang Indonesia. Terus tahun 1984 dia ke Amerika. Nah, saat ini dia profesor di Union University. Nah, awal mula ceritanya itu dari ngadain seminar. Nah, ngadain seminar di kampus S1 saya dan apoteker di Universitas Pancasila. Nah, kemudian pembawaannya menarik itu ya? Waktu itu. Jadi saya email. Nah, kemudian beliau menawarkan sebagai penerjemah dan editornya. Nah, kemudian saya ajak teman saya Fatia Rama untuk sebagai editor juga dan penerjemah di buku ini. Oke, berarti ini buku selesai diterjemahkan di tahun 2022 bulan Juni. 4 tahun. Bulan Juni. Wah, luar biasa ya, prosesnya yang panjang ya. Betul. Karena saya dengar materinya cukup padat ya Kak, atau gimana bisa ceritakan? Ya, jadi untuk di buku ini bisa dilihat ke Kak, juga. Jadi untuk teman-teman, jadi ada 12 bab itu. Jadi 12 bab terkait dengan gangguan atau penyakit yang sering ditemukan di Indonesia. Nah, buku ini itu mengadopsi dari yang buku Amerika. Nah, kemudian isinya tentang obat-obatan, poin-poin konseling yang untuk di apoteker, kemudian ada interaksi beberapa, dan tentu saja ada mekanisme kerja obatnya. Wah, luar biasa, lengkap sekali ya. Ya. Nah, Kak, dalam menerjemahkan buku ini, itu yang tadi Kakak sebutkan ya, ada 4 tahun berjuang untuk menuliskan buku ini. Itu suka duka apa yang Kakak temui dan bersama temannya Kak Fatia ini? Bisa diceritakan ke saya, Mas? Oke, nah mungkin dukanya dulu ya. Iya, silakan. Kalau dukanya dulu itu kita harus atur waktu. Jadi sembari saya mengerjakan untuk di buku ini, nah itu kan sembari kerja gitu. Jadi pagi kerja, nah malam siapin waktu 1-2 jam nyicil-nyicil untuk nerjemahinnya gitu. Karena satu bab itu bisa sekitar 15-20 halaman di situ. Nah, saya bagi 2 nih dengan teman saya Fatia di situ. Nah, jadi itu atur waktunya yang agak sedikit susah di situ. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk dari sisi sukanya, nah itu kita nambah pengetahuan. Nambah pengetahuan ya, jadi karena udah tahu duluan ya dibandingkan yang lain. Jadi pas pertama kali kan bukunya untuk dikirimkan soft filenya dari yang Amerika. Nah, itu menarik banget itu. Jadi pas di situ, wah isinya menarik banget nih gitu. Jadi saya senang gitu kan. Wah, ada poin konseling yang di mana saya belum temukan nih di Indonesia ada di situ. Jadi saya minat, saya oke dengan profesornya, teman saya Fatia oke. Nah, udah jadi saya mutusin mau dan jadi nambah pengetahuan. Ada beberapa obat yang selama kuliah atau mungkin selama praktek saya nggak kenal nih gitu. Ternyata di Amerika dipakai obat ini gitu, dan ternyata di Indonesia 2-3 tahun kemudian baru masuk nih obatnya di situ. Jadi saya nambah pengetahuan dulu nih di situ. Ya, luar biasa, menarik sekali ceritanya Kak. Sebelum menerjemahkan buku ini, Kakak memang punya hobi menulis kah atau gimana tuh? Bisa diceritakan? Sebelumnya belum. Belum. Jadi ini kebetulan. Kebetulan gitu. yang menyukseskan. Jadi hobi yang menghasilkan. Hobi yang menghasilkan, luar biasa. Nah, di situ saya awalnya kan senang pertama kali kan buku ini kan. Nah, habis itu kedua ketika saya lanjut sekolah lagi, saya senang tulis artikel itu. Jadi awalnya fokusnya kan di infeksi kaki diabetes saya gitu. Nah, di buku ini juga ada beberapa antibiotik yang di tesis saya di situ. Nah, dari situ wah menarik nih begitu. Jadi saya senang banget gitu. Awalnya jadi lebih ke hobi sih Kak. Awalnya hobi, kemudian akhirnya jadi menghasilkan ya, dan bermanfaat tentunya ya untuk para sejawat farmasis ya, luar biasa. Nah,
dari tadi hobi, kemudian kalau hobi lain nih Kak, selain menulis buku, ini kita boleh ya bercerita Boleh, ya? Karena kita mau mengenal seorang apoteker Vincent itu secara personal nih. Boleh. Apa tuh hobi Kakak tuh? Boleh Sepeda. ceritakan. Wah, sepeda. Bersepeda. Berolahraga ya gitu ya Kak Iya. ya? Oke. Paling hobi ya selain menulis bersepeda. Oke, Gitu. tadi berarti Kakak spare waktunya menulis itu di 1 sampai 2 jam. Ya, 1 sampai 2 jam. Itu setiap hari Kak atau gimana? Nyicil-nyicil. Nyicil-nyicil. Gitu. Jadi kan sembari kerja, kan saya juga mengajar di situ. Hmm. Nah, saya ngajar untuk ujian kompetensi apoteker. Nah, dari situ ada sisiin waktu misalkan jam 10 sampai jam 11 nih. Ya, saya cicil 2-3 halaman gitu. Iya, jadi memang harus konsisten ya, Kak? Betul. Apakah memang setiap hari atau misalnya di pekan ini, di hari ini gitu? Biasanya Kak Vincent tuh gimana ngaturnya? Jadi kalau untuk hari misalkan seminggu minimal 3 kali sih. Intinya ada 3 kali saya isi harus nyicil gitu. Jadi meskipun nggak 7 hari full ya, kadang kalau memang lagi nggak ada kerjaan 7 hari misalkan ada waktu luang full gitu. Tapi kalau misalkan benar-benar ada laporan atau misalkan benar ngajar padat, seminggu itu saya 3 hari harus ngisi. Itu maksudnya harus ada konten yang saya tambahkan. Gitu. Oke, karena ini buku terjemahan berarti kan harus feedback dari penulis aslinya berarti. Betul. Ya Kak? Itu membutuhkan waktu atau effort yang besar atau gimana Kak? Nah, itu kalau untuk terjemahan, jadi kalau untuk balik lagi ke profesornya, itu kurang lebih ada 10 kali. 10 kali? 10 untuk kali. setiap bab? Ya, jadi dicicil kan setiap chapter atau setiap babnya, kita cicil per 3 bab. Per 3 bab. Jadi dari 12 itu ada 4 kali. Nah, 4 kali kan nambah 6 kali itu terakhir. Jadi udah sampai finalnya baru itu sekitar bulan April. Ya, April tahun ini itu baru ke penerbit. April tahun ini baru ke penerbit ya. Iya. Saya tadi Cyber sebelum kita mulai ini ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Vincent bahwa Kak Vincent tadi sempat mempersiapkan ujian tesisnya di bulan Juni ya. Iya. Sementara April tuh dekat sekali dengan bulan Juni, itu luar biasa Cyber ya gitu ya. Betul. Itu berarti kan Kak Vincent membagi waktunya antara menulis buku yang diterjemahkan ini dengan mempersiapkan tesisnya gitu. Itu nggak saling bertabrakan Kak atau gimana? Itu ya benar-benar jadi kayak tidur mungkin 3-4 jam doang ya sehari. 3-4 jam sehari. Ya, jadi paling rewardnya itu adalah ketika mau ngumpulin kita ke penerbit. Jadi kita ngejar waktu, tesisnya harus kelar. Nah, memang bukunya harus kelar. Jadi kan tesisnya itu saya harus kelar bulan Mei, awal Juni harus sudah kumpul. Nah, jadi saya sidang di tahun ini bulan Juni, akhir Juni. Nah, kemudian buku ini harus saya rilis itu di bulan Juli, jadi awal Juli. Jadi buku ini pertama kali rilis itu sekitar tanggal 20 Juli. Nah, itu ya lumayan padat banget. Wah iya, luar biasa ya. Saya boleh ke belakang sedikit boleh ya? Boleh. Jadi kan tadi Kakak menghubungi profesor, kemudian profesor menawarkan sebuah proyek ya yang sangat bermanfaat. Kemudian Kakak bersama teman Kakak akhirnya mulai menerjemahkan. Nah, untuk proses penerbitannya itu gimana Kak? Itu Kakak yang mencari-cari kah atau dibantu sama profesor yang di Amerika atau bagaimana? Oke, nah kalau untuk proses penerbitan itu nyari berdua ya, saya sama Fatia. Nah, jadi nyari berdua itu penerbit-penerbit mana nih yang kiranya mau menerbitkan. Nah, akhirnya dapat dipublish itu di daerah Jawa Tengah. Nah, saya kontak ke bagian penerbitnya. Kemudian saya salurkan ini buku terjemahan. Nah, kemudian mereka oke nih gitu. Mereka oke, ya udah jadi ACC. Nah, kemudian kan kita perlu izin nih sebelumnya dari penerbit aslinya yang terutama di Amerika. Itu dari Nova Publisher. Nah, itu kita juga punya lisensinya. Jadi ketika buku ini terbitin resmi. Oke. Gitu. Jadi menulis tidak hanya sekedar menulis Swipers, tapi memang ada proses-proses yang prosedural ya Kak ya? Betul. Itu diurus sendiri sama penulisnya yang di Indonesia berarti ya? Betul. Kalau untuk yang ke penerbit sana itu profesornya. Nah, tapi kalau untuk yang diterbitkan di Indonesia itu saya berdua sama teman saya. Oke. Buku ini di Indonesia diterbitkan di tahun ini 2022. Kalau yang profesornya di Amerika tahun berapa tuh Kak? 2018. 2018. Berarti cukup anyar ya, cukup baru ya, gitu. Masih segar ya. Up to date lah. Up to date ya, luar biasa. Oke. Ada lagi Kak yang mau diceritakan tentang buku ini?
Oke, kalau untuk buku ini isinya tadi yang terkait dengan beberapa poin yang harus bisa ditekankan ke pasien. Jadi kayak misalnya, oh selama ini apa sih poin konseling? Misalkan obat A, obat B, apa yang harus kita sampaikan ke pasien? Nah, selama ini kan kita sepertinya miss di situ. Nah, di buku ini ada itu. Jadi ketika kita bahas obat A nih, pasien dapat obat A, apa aja nih poin-poin yang perlu kita sampaikan? Monitoring efek sampingnya apa aja yang perlu kita perhatikan, seperti yang umum dan yang serius. Jadi kita bagi dua itu. Dan ketika kapan sih bisa menggunakan obat ini? Nah, itu di buku ini ada semua. Oke, boleh dilihat dulu ya Kak Boleh, ya? silakan. Kita lihat ya Swipers ya. Ini dia bukunya, panduan obat-obat yang sering dikonsumsi di Indonesia. Penerjemahnya Apoteker Vincent dan Apoteker Fathia. Oke, ini ada. Nah, ini ya. Ya, betul Ada sekali. gambar-gambar tabel yang memudahkan ya. Ya, Ada nama sistematis. obat, sistematis, kegunaannya, cara kerjanya seperti apa. Poin konseling ya, ini yang Kak Betul. Vincent anggap menarik ya. Betul. Jadi Karena, di buku ini, di buku lain belum ada nih poin konseling. Iya. Gitu. Biasanya kita miss ya gitu. Jadi Miss. kayak bikin-bikin sendiri gitu ya. Kira-kira gimana, ini udah dijelasin ya gimana Betul. cara menyampaikan ke pasiennya. Wah, menarik. Rinitis, alergi. Ini biasanya penyakit-penyakitnya yang sering dialami ya Betul. oleh masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia. Bahkan gangguan kecemasan nih Swipers. Poin konselingnya seperti apa? Ini luar biasa Swipers ya. Ini sudah disebarluaskan ya. Dijual di mana aja nih Kak? Oke, nah kalau untuk dijualnya, untuk saat ini di penerbit Republish. Nah, kemudian saya sebagai yang editor dan penerjemahnya juga dapat kayak hak lisensi, jadi bisa beli lewat saya juga. Oh, gitu, Jadi oke. bisa lewat Republish ataupun bisa lewat saya. Lewat Instagramnya? Ya, di Oke. Vitama Pratama. Oke, bisa diulangi? Di @Vitama Pratama. Oke, nah udah ada pertanyaan nih dari Oke. Swipers. Boleh. Kak, kok bisa kepikiran sih Kak untuk nulis? Sebenarnya udah disebutin ya, cuma Oke. nggak apa-apa lah ya. Ya. Apalagi kan pasti sibuk ya sebagai apoteker gitu. Gimana tuh? Kok bisa kepikiran gitu? Oke, nah pertama kali ketika ditawarin untuk sebagai penerjemah, nah kan Prof. Lunawati Bennett kirim dulu filenya ke saya. Oke. Nah, pas kirim ke file, itu kurang lebih saya kaji ada seminggu ya, ada seminggu. Iya. Saya lihat dulu, pertama kali ngirim 2 bab dulu. Pertama itu Hmm. bab kardiovaskular sama tentang infeksi di 2 bab Oke. awal. Nah, di 2 bab awal dikirim. Nah, awalnya saya bacakan, oh menarik nih. Lama-kelamaan jadi keterusan bacanya. Iya. Terus dari situ, wah ini ada poin nih. Jadi saya cari juga, oh yang di Indonesia bukunya apa aja sih? Itu. Nah, kayaknya belum ada nih itu. Jadi ya saya ambil peluang di situ. Luar biasa ya. Nah, apa yang memotivasi Kak Vincent buat nulis? Oke, karena satu, yang pertama ketika kita nulis, otomatis kita nambah wawasan atau kompetensi kita. Betul. Gitu. Jadi yang mana kita sebenarnya belum tahu nih. Jadi kayak kita ketika kita baca dan kita ngetik ulang, nah jadi kita ngafal 2 kali Iya, gitu. Jadi betul, otomatis ada hal-hal yang nempel apa yang kita tulis gitu. Jadi senangnya di situ. Oke. Kakak sebenarnya tadi kan udah disebutin ya, Kakak hobinya sepeda gitu kan. Oke. Bahkan dulu nggak kepikiran ya hobinya kepikiran. menulis gitu ya. Berarti kalau dibilang ada bakat jadi penulis mungkin dari keluarga gitu, ada nggak yang bergerak di nggak ada ya? Waduh. Intinya kalau pengen sesuatu dikerjakan dengan maksimal jadi juga gitu ya. Betul. Nah, tadi udah disebutin juga Kakak kepikiran jadi penerjemah tuh karena proses ibaratnya keuntungan daripada kita mengenalkan diri ya Betul. kepada profesor gitu ya. Nah itu memang seperti itu Kak. Maksudnya Kakak biasa untuk memberikan apresiasi kepada profesor lewat email. Memang sering seperti itu atau gimana Kak? Oke, nah kalau untuk itu yang pertama kali memang saya senang. Jadi ketika memang ada pembicara atau narasumber yang saya rasa wah menarik nih, jarang dibahas sama orang secara umum. Nah itu kadang saya suka email itu. Jadi suka email seperti saya ucapkan terima kasih untuk sharingnya. Jadi ada beberapa komponen kayak jadi yang profesor ini bawa materi tentang farmakogenomik yang dimana di Indonesia sendiri itu belum update atau kita belum bisa aplikatif Iya, di situ. Jadi ketika dia bawa nih ilmunya dari Amerika gitu ke sini, nah meskipun memang mungkin di sini belum bisa, tapi kan ada poin-poin yang bisa saya ambil gitu. Wah bagus nih, menarik nih. Nah bahwa obat itu kita nggak bisa pukul rata untuk semua orang gitu. Iya, Jadi betul. ada beberapa obat ini dosisnya sekian gitu. Iya. Atau mungkin kita kenalnya personalized medicine. Personalized medicine, gitu. iya.
Luar biasa ya. Jadi kalau saya boleh ambil tuh sebenarnya lebih kepada kita menciptakan peluang sebenarnya ya, Betul. meskipun terselubung ya gitu. Jadi kita nambah pengetahuan lagi Dan lah. relasi ya Kak ya. Betul. Selama ini kan berarti relasi itu penting ya dalam membuat suatu Betul. perubahan yang baru lah ya gitu. Create something. Create something ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan bagaimana kepikiran jadi penerjemah. Tadi udah sempet ya, udah sempet disampaikan tawaran, bahkan dipropose sama Betul. profesornya langsung, dan alat yang mendukung untuk operasionalnya. Mungkin ini gimana maksudnya? Alat yang mendukung untuk operasionalnya, maksudnya pada saat menulis itu berarti semuanya dari sendiri kah atau disupport dari penulis aslinya atau seperti apa Kak? Oh, kalau untuk ini sendiri. Kalau Sendiri. sama Fatia ya, sama teman saya. Jadi untuk ini paling kita pakai Word aja gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa yang memang kita beda, nggak gitu paham. Kita nanya sama profnya langsung, Prof, ini kalimatnya maksudnya apa ya? Kan profnya juga bisa bahasa Indonesia juga kan. Nah, jadi Prof, ini maksudnya apa ya? Gitu. Jadi maksudnya ini nih. Jadi kita misalkan kumpulin dulu nih, ternyata ada 10 atau 15 pertanyaan. Kita sampaikan ke profnya. Nah, profnya balas nih per poin-poin. Kita baru tuangkan ke naskah. Oh, oke, baik. Nah, berarti ini buku pertama Kakak? Ya. Dan rencananya akan ada lagi karena udah seneng nih, manfaat nih buat yang lain. Ada rencana lagi Kak ke depannya? Nah, kalau untuk publikasi ini sebenarnya yang kedua. Publikasi yang pertama itu systematic review. Review. Jadi kalau untuk yang pertama kali itu terbit di Korea, itu tentang infeksi kaki diabetes. Itu yang pada saat Kakak S2? Iya, pada saat S2 jadi bikin systematic review. Systematic review, itu publish-nya dari Korea, jurnal Korea. Di Wah, luar biasa. Jadi tembus ini, ya. Kalau ini yang kedua. Kali ini yang kedua. Dan rencananya? Tesisnya dijadiin buku. Ya, luar biasa. Rencana mantap, tesis ya. Itu di farmakoekonomi. Nah, itu rencana akhir tahun. Mantap. Kalau tadi diabetes ya, klinis ya. Ini juga masih klinis, dan farmakonomi ibaratnya bidang baru ya, beda ya, agak beda ya. Luar biasa, udah ada passion ke sana ya. Kalau aktivitas saat ini menuju lulusnya di udah. Jadi kalau lulus itu di kemarin di 10 sudah September. kemarin ya. Iya, 10 September. Sudah lulus magisternya. Selamat ya Kak Vincent ya. Kedepannya berarti tadi publikasiin ininya, tulisan tesisnya. Selanjutnya kedepannya mau ada fokus ke bidang akademisi atau nyoba-nyoba bidang lain di farmasi atau gimana nih Kak? Nah kalau untuk saat ini kan masih fokusnya itu mengajar ya. Jadi saya ngajar untuk di ujian kompetensi apoteker di beberapa kampus. Jadi kan punya bimbel sendiri di situ. Jadi saya ngajar di UP, UHAMKA dan termasuk UI. Nah, jadi kalau untuk saat ini ngajar dulu, tahun depan balik lagi ke pelayanan. Berarti sebelumnya pernah kerja di pelayanan? Betul. Berarti memang udah passionnya di klinis ya? Betul. Luar biasa. Sekarang nih Kak, kita bahas tentang WPD ya. Boleh. Kemarin kita sudah merayakan secara global tanggal 25 September World Pharmacist Day. Selamat Hari Apoteker Sedunia, Swipers, dan selamat juga Kak Vincent ya, sesama apoteker nih. Sekarang pertanyaannya adalah, apa pesan Kak Vincent sebagai seorang apoteker dan juga sebagai penulis nih ya, untuk masyarakat farmasis, terutama apoteker swipers yang apoteker nih yang ada di Indonesia? Pesannya gimana? Silakan. Sebelumnya selamat Hari Apoteker Indonesia tanggal 25 September. Nah, kita semakin tahun terus bertahun demi tahun kita harus semakin meningkatkan kompetensi kita, baik itu di bidang klinis, di bidang industri, atau apapun di bidang farmasi. Itu poin yang pertama. Jadi bagaimana kita kompetensi kita meningkat sehingga kita bisa ada berasa di masyarakat. Apoteker itu ada loh kita di masyarakat itu. Luar biasa. Yang kedua tentu saja harus konsisten ketika kita melakukan sesuatu, apapun pekerjaan kita, yang pasti kita harus konsisten. Harus konsisten ya, luar biasa. Nah, ini kita nggak apa-apa ya cerita loncat-loncat ya, karena memang pengen kenal nih sama Kak Vincent sebagai seorang apoteker. Tadi Kak Vincent cerita kakak kerja di pelayanan. Waktu melakukan pelayanan tuh ada sempat mengalami pengalaman yang suka duka? Banyak dukanya. Banyak dukanya. Banyak dukanya. Jadi kalau kita di pelayanan, satu tentu saja harus ke pasien itu prima.
itu. Prima. Jadi apapun yang pasien tanya harus kita jawab dengan baik dan sesuai dengan keilmuan kita itu. Jadi ya meskipun kita tahu nih pasiennya salah gitu kan, tapi otomatis kita harus berbesar hati. Jadi kita menjelaskan kembali dengan dengan baik supaya pasiennya bisa menerima apa yang kita sampaikan itu juga kayak seperti marahnya tuh meredam di situ. Jadi dukanya di situ. Nah, selain kita ngadepin pasien, kita juga ngadepin atasan. Betul. Jadi kalau kayak kita sekarang tuh bilangnya sandwich. Sandwich ya. Di tengah-tengah gitu. Nah, jadi banyak hal sih di situ. Kalau untuk di bidang pelayanan. Betul. Nah, selain itu ya kalau ya otomatis ya kita sembari belajar di pelayanan, kita juga harus ningkatin kompetensi kita. Kita ngikut seminar, kita dengerin misalkan bisa lewat video YouTube. Nah, di mana harus banyak nih bacaan yang supaya kita tuh nggak ketinggalan ilmunya. Upgrade terus ya. Betul. Kemampuan pengetahuan ya. Betul. Luasannya oke. Terus Kak Vincent ini dari lulusan UP ya, apotekernya dan S1-nya. Waktu sarjana farmasi berarti seneng ya sama pelajaran farmakologi gitu ya. Awalnya justru kebalik ya. Oh gitu ya, gimana tuh kayak menarik nih, kita kulik nih Swipers nih. Nah, jadi awalnya itu saya bukan di bidang farmasi klinis. Jadi saya bidangnya itu adalah teknologi, farmasetika teknologi. Jadi saya itu seneng bikin sediaan-sediaan kayak krim, gel, pasta. Jadi saya tahu nih misalnya harus berapa persen komponennya di situ. Oh, 2%, 5%. Jadi saya seneng di situ. Jadi formulasi ya, itu. Jadi awal S1 selesai sampai mau ke apoteker itu penelitian tentang bikin eye cream, krim mata. Jadi buat mata panda. Sampai apoteker. Nah, jadi tetap masih industri. Nah, sampai suatu saat apotekernya di industri ininya. Industri juga. Oke. Saat itu di tempat Kakak berarti dibagi dua juga? Industri dan klinis? Iya, betul. Ada dua. Oke. Jadi saya ambil industri, jadi otomatis waktu PKL-nya lebih panjang. Oke. Tapi sempat mengalami yang di pelayanan waktu PKPA? Iya, pernah. Di apotik sama di rumah sakit 1 bulan. Oke. Gitu. Nah, dari situ, selama di industri kan 2 bulan kan. Nah, jadi industri dulu saya ngalamin. Itu industri, baru sebulan di apotik, sebulan lagi baru di rumah sakit. Nah, mulai berasa perubahan itu ketika di apotik. Iya, tuh gimana? Jadi di apotik ketika pasien nanya nih, datang dengan obat, resep misalkan, ada berapa komponen nih? Nah, awalnya saya nggak tahu gitu, ada beberapa yang saya nggak hafal. Dalam satu obat? Dalam satu resep. Dalam satu resep ada 5 komponen. Ada satu nih yang saya nggak tahu nih, gitu. Nah, satunya lagi saya masih ingat atorvastatin kalau nggak salah. Itu atorvastatin ditanya nih, ini fungsi obatnya buat apa? Ditanya, saya nggak kolesterol, gitu. Saya nggak kolesterol, kok dapat obat statin di situ? Nah, di situ kan saya bengong awalnya. Kenapa ya dapat statin di situ kan? Nah, sampai rumah saya cari tahu apa sih efek statin kalau misalnya selain buat lipid gitu loh, buat kolesterol di situ. Jadi ternyata buat mencegah penyakit jantung koroner gitu atau aterosklerosis. Di situ arahnya. Jadi jadi saya seneng nih. Jadi gali. Nah, sampailah saya ke pelayanan. Wah, luar biasa. Jadi ada satu momen ya. Betul. Gitu ya. Jadi awalnya itu saya kira industri nih, awal pengen jadi formulator gitu kan. Nah, tapi di satu titik, ketika belajar obat, nggak tahu nih saya nih. Jadi pindah ke klinik. Merasa tertantang gitu ya. Kalau di puskesmas ada pengalaman? Belum ya? Puskesmas belum. Oke, ini saya boleh sedikit sharing juga ya. Boleh. Jadi juga kalau di tempat saya itu tuh saya ambil industri juga waktu apotekernya. Kemudian kalau untuk klinisnya saya nggak dapet rumah sakit karena saya fokus ke industri. Tapi ada pelayanannya tuh apotek dan puskesmas. Kalau tadi Kak Vincent itu merasa tertantangnya itu di bagiannya apotek ya. Kalau saya lebih kepada puskesmas gitu. Kayak kontribusi kita sebagai apoteker pada saat kita dispensing itu tuh terasa banget gitu ya. Waktu Kakak lulus berarti langsung kerja? Iya, jadi ketika lulus kan di Januari 2018 ya, 2018 lulus. Nah, kemudian ngelamar kerja di Rumah Sakit Pandai Indah Kapuk. Nah, di situ selama kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun mengabdi di pelayanan. Nah, jadi benar-benar
terapin yang apa sih farmasi klinis di situ. Nah, karena di situ juga kan awalnya belum ada gitu, jadi belum pernah. Nah, saya coba deh kita ke dokter gitu kan. Nah, awal-awalnya juga ini mungkin sedikit tadi yang duka ya. Iya, Nah, iya. awal-awalnya juga kalau ketemu yang dokter senior, ah kamu so tahu kamu. Jadi apa kita sharing gitu kan. Nah, ada beberapa juga yang masih muda-muda terima misalnya, oh dok ini nggak bisa nih dok untuk pasien ini gitu. Kita sarankan obatnya yang lain ya, apa dokter berkenan gitu kan. Iya. Kita nanya gitu. Kalau ada juga yang bilang, oh apa enggak saya mau pakai ini aja gitu. Tapi kan ada juga, ah so tahu kamu. Jadi ya begitulah Iya, balik lagi dinamikanya. ke responnya masing-masing ya. Tapi sebenarnya kita kan tetap melakukan tugas kita ya, memberikan Betul. rekomendasi ya. Yang Luar penting biasa. berusaha. Yang penting berusaha ya. Oke. Terus kembali ke masa awal-awal, kenapa milih farmasi menjadi jalan hidupnya Kak Vincent? Oke. Nah, ini mungkin jawaban umum Oh ya. gitu ya? Kirain Jawaban ada Jadi, ceritanya lagi nih. Kalau farmasi awalnya pengen dokter. Pengen dokter. Pengen dokter, cuma karena apa terlalu high mahal itu ininya untuk biayanya, kosnya. Nah, jadi ya apa sih yang di bidang kesehatan yang dibawanya dokter. Waktu itu ada farmasi, ada gizi, kesehatan masyarakat juga ada ya. Nah, kemudian oh ternyata ada di Pancasila nih pada saat itu gitu. Jadi ya saya ke farmasi gitu. Nyaman tuh ya setelah itu awal-awal, atau sempet mau coba lagi deh gitu apa gimana? Awal-awal menderita sih. Menderita. Karena harus ternyata pas masuk hafalan semua. Oh, ya. Berarti dulu waktu SMA-nya senangnya sama yang logic matematik gitu? Ya, matematik, kimia, terutama kimia. Oke. Siap. Saya kira orang-orang kayak Kak Vincent ini senang di bisnis. Apa ke depannya juga akan ada merambah ke bisnis? Mungkin. Nggak ada yang tahu. Tapi sampai saat ini masih menyenangi bidang klinis. Betul, masih klinis, kemudian di penulisan artikel akademisi atau juga gitu ya. Buku. Ya luar biasa. Oke, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak Vincent. Boleh. Berkaitan dengan kompetensi sebagai seorang farmasis. Itu sebenarnya apa sih yang harus, tadi kakak udah sempat nyinggung ya di awal ya, yang harus dimiliki ya, di-upgrade terus, itu kompetensi yang spesifik seperti apa gitu. Mungkin bisa disampaikan kalau untuk kompetensi yang saya maksud adalah seperti kayak kita, bahwa kita mencari suatu ilmu itu yang benar. Itu. Jadi kan banyak kita kayak sumber informasi itu sekarang mungkin bisa dibilang segudang informasi di internet sebanyak-banyaknya. Nah, cuma bagaimana kita untuk bisa memilah informasi itu yang paling benar dan paling tepat. Itu. Jadi ya kita bisa seperti baca artikel itu. Jadi nggak cuma sekedar dari halaman webpage misalnya atau blogspot. Nah, di situ kita harus benar-benar yang kita dibilang kompeten adalah kita bisa ngebedain nih mana informasi yang benar, mana informasi yang memang masih perlu ada pembuktian. Ya, validasi ya, betul ya, benar-benar. Kalau tadi Kak Vincent ada pengalaman punya aha momen di apotek ketika mendapat resep kayak gitu ya. Sempat kepikiran punya bisnis ke depan juga tadi ya, nggak siapa yang tahu gitu ya. Kalau apoteknya gimana tuh ke depannya? Lagi merintis juga atau gimana? Untuk saat ini belum. Sampai saat ini belum ya. Masih kumpulin modal. Oke. Iya, karena butuh modal ya, bener ya. Butuh modal. Iya ya. Dan sebagai informasi nih Kak, selain Farmakepo di SwipeRx itu juga ada materi-materi edukasi. Salah satunya adalah edukasi tentang bisnis farmasi, yaitu adalah Swipreneur. Kayak gitu Kak, di sana tuh ada banyak info tentang gimana sih cara bikin apotek kayak gitu. Nanti mungkin boleh ya Kak disampaikan ke followersnya Kakak. Baik. Pengguna buku Kakak gitu, bahwa kita belajar kan bisa dari mana ya Kak, termasuk dari buku Kakak. Oke. Nah, Kak Vincent, sekali lagi, jadi buku ini bisa diperoleh dipublish atau bisa juga melalui akun Instagram saya di @vitamapratama. Jadi teman-teman bisa DM. Nah, itu ready stock untuk pengiriman di hari Sabtu minggu ini. Oke, sekarang sudah saatnya kita untuk berpisah dari Swipers hari ini. Terima kasih Kak Vincent atas waktunya. Untuk Kak Hilya dan SwipeRx, tim SwipeRx yang udah mengundang. Nah, Swipers, Apoteker Vincent akan menjadi pemateri juga loh di acara Farmakepo. Ada 5 episode kalau nggak salah ya Kak? Iya, luar biasa. Jadi
Ya, kalau kita sekarang mengulik kenapa Kak Vincent menerjemahkan buku ini, nanti di Pharma Kepo kita akan belajar bersama Kak Vincent apa yang ada di sekelumit ya, yang ada di buku ini. Jadi saran saya patengin terus channel YouTube Swipe RX Indonesia. Jangan lupa buat subscribe akun dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih kepada Kak Vincent sekali lagi. Kita berjumpa secara virtual ya lewat Pharma Kepo pekan depan. Salam sehat semua Swipers. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swipe RX.